Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video kali ini saya ingin membahas keluhan dari teman saya, Bapak Apip Prapiudin, kepala SMP, sebuah SMP yang memang lokasinya itu jauh dari SMA yang terdekat. Terdekat aja jauh gitu. Saya tidak sebutkan sekolahnya. Jadi ketika keinginan anak untuk melanjutkan tinggi, apa daya dia terhambat oleh sistem. Karena untuk mendaftarkan zonasi akibat jauh itu, maka jelas tidak akan diterima. Harapannya itu hanya di dua. Pertama, jalur afirmasi. Yang kedua, jalur prestasi. Namun dalam sistem juga disebutkan bahwa ketika pendaftar afirmasi melebihi daripada kuota yang tersedia, termasuk juga prestasi, maka yang diterima adalah yang terdekat dari sekolah. Kemudian masalah afirmasi itu, apakah siswanya memiliki kartu Indonesia Pintar, PKH dan lain-lain? Kalau tidak punya, berarti dia tidak punya harapan. Begitu juga prestasi. Prestasi di sekolah tidak menjamin siswa itu mendapatkan poin. Beda kalau dia memiliki prestasi di tingkat kecamatan atau subrayaan atau kabupaten. Saya kira masalah ini harus dipikirkan bersama-sama bagaimana solusinya, supaya anak-anak itu terpenuhi haknya untuk belajar atau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Memang ada beberapa alternatif yang pernah dikemukakan oleh para pejabat, baik dari provinsi maupun kabupaten. Satu diantaranya adalah sekolah online, sekolah daring. Jadi mendirikan sekolah jauh, tapi belajarnya secara daring. Nah, kalau di daerah bukan di Lebak mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau di Lebak itu banyak blank spot yang tidak memungkinkan anak belajar secara daring. Alternatif yang kedua itu adalah mendirikan sekolah filial yang nantinya akan berdiri sendiri, baik SMA maupun SMK. Namun untuk mendirikan sekolah filial, pengalaman menunjukkan bahwa perlu perjuangan keras, perlu perjuangan yang sangat gigih agar anak-anak bisa terlayani di sekolah filial itu, dan filial itu bertahan sehingga nantinya menjadi sekolah Indo. Nah, teman-teman sekalian, saya kira kita sebagai insan dunia pendidikan harus mulai memikirkan itu. Kalau saya lihat, daya tampung SMP itu mencukupi dari jumlah siswa SD yang keluar. Yang jadi masalah adalah daya tampung SMA itu tidak bisa menampung seluruh lulusan SMP. Jadi SMA maupun SMK maupun MA itu tidak bisa menampung seluruh lulusan SMP MTS. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak sekolah akhirnya bekerja karena tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah di tempat yang terdekat. Untuk bersekolah di sekolah swasta, apalagi boarding, mungkin hanya beberapa orang tua saja yang sanggup. Oleh karena itu, maka mungkin pemerintah bisa memikirkan lagi sistem lain tentang penerimaan peserta didik baru ini, agar semua hak siswa di Indonesia itu terlayani. Jadi kita semua bisa menjadi bangsa yang cerdas karena semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.